Dengkulnya di selangkangan, selangkangannya di otak. Sayang banget kan? Michael mengaku kehilangan ponsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, makasih udah klik video Claramore. Hari ini aku akan membahas secara mendalam tentang sejarah panjang skandal kasus turun-temurun yang terjadi pada raksasa penerbangan Indonesia, yaitu PT Garuda Indonesia. Apa saja skandal kasus tersebut, seberapa besar kerugian yang ditimbulkan, dan bagaimana kronologi sejarahnya. Yuk langsung aja simak video ini sampai habis. Sejarah dan skandal PT Garuda Indonesia. Di langit Nusantara yang luas, nama Garuda Indonesia pernah melambung sebagai simbol kejayaan negeri. Sebagai maskapai penerbangan internasional, Garuda bukan sekedar alat transportasi. Ia adalah perwujudan semangat, kebanggaan, dan identitas bangsa Indonesia. Namun, di balik sayapnya yang membelah awan, tersembunyi catatan panjang tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengguncang kepercayaan publik dan meruntuhkan martabatnya. PT Garuda Indonesia Persero Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang penerbangan. Perusahaan ini adalah maskapai penerbangan nasional dari Indonesia dan berkantor pusat di dalam Kompleks Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pemerintah Indonesia memegang mayoritas saham perusahaan ini melalui Danantara. Maskapai ini adalah suksesor dari KLM Interinsular Betrief. Kayak gitu kalau nggak salah ngomongnya. Nanti aku tulis aja lah ya. KLM Interinsular Betrief adalah singkatan dari Koninklijke Luchtvaartmaatschappij Interinsular Betrief Batavia. Aku tulis aja lah ya, sulit banget ngomongnya. Yang merupakan sebuah maskapai penerbangan yang berkantor pusat di Hindia Belanda. Garuda Indonesia juga merupakan anggota SkyTeam satu-satunya dari Indonesia. SkyTeam merupakan satu dari 3 aliansi maskapai penerbangan utama di dunia. Garuda Indonesia memulai penerbangannya sebagai Indonesian Airways pada tahun 1947. Awalnya maskapai ini menggunakan pesawat sewaan dari militer India untuk membantu perjuangan diplomatik Indonesia yang baru merdeka. Nama Garuda dipopulerkan oleh Presiden Soekarno yang mengutipnya dari puisi karya penyair India yang bernama Rabindranath Tagore. Bunyinya itu seperti ini. The Garuda flies with the nation name. Pada tahun 1950, Indonesian Airways ini resmi menjadi Garuda Indonesian Airways dan menjalankan penerbangan komersial pertamanya. Sejak itu, Garuda ini tumbuh menjadi maskapai kebanggaan nasional, menghubungkan pulau-pulau terpencil dan memperkuat konektivitas sosial ekonomi bangsa. FYI, Garuda Indonesia ini adalah maskapai terbesar kedua di Indonesia setelah Lion Air. Garuda Indonesia mengoperasikan penerbangan berjadwal ke sejumlah destinasi Asia, Eropa, dan Australia dari Jakarta serta kota besar lainnya. Bahkan maskapai ini adalah satu-satunya maskapai dari Indonesia yang terbang ke wilayah Eropa dan Oseania. Maskapai ini juga pernah terbang ke wilayah Amerika hingga akhir tahun 1990-an. Keren banget loh aslinya Garuda ini, harusnya bisa mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Pada puncak akhir tahun 1980-an hingga pertengahan tahun 1990-an, Garuda mengoperasikan ke sejumlah jaringan penerbangan yang luas di seluruh dunia dengan layanan terjadwal secara teratur ke Adelaide, Kairo, Fukuoka, Johannesburg, Los Angeles, Paris, Roma, dan kota lainnya di Eropa, Asia, dan Australia. Pada akhir 90-an dan awal 2000-an terjadi krisis keuangan dan sistem operasional yang menghantam maskapai ini dengan keras, yang menyebabkan Garuda Indonesia memangkas layanannya secara drastis. Pada tahun 2009, maskapai ini melakukan rencana modernisasi 5 tahun yang dikenal sebagai Quantum Leap, yakni di mana program Emir Syahsatar yang merombak segalanya mulai dari bentuk, corak, logo, dan seragam maskapai, serta armada dan fasilitas yang lebih baru dan lebih modern, serta fokus baru pada pasar internasional. Dan programnya ini berhasil mendapatkan penghargaan maskapai seperti Most Improved Airlines, 5-Star Airlines, dan World Best Cabin Crew yang didapatkan pada ajang penghargaan internasional Skytrax. Retaknya sayap korupsi era 2000-an.
Memasuki tahun 2000-an, Garuda ini mulai menunjukkan nih tanda-tanda keretakan dari dalam. Salah satu skandal paling mencolok adalah korupsi pengadaan pesawat dan suku cadang. Praktik suap, markup, dan konspirasi dengan perusahaan asing ini menjadi skenario gelap yang dimainkan di balik meja direksi. Salah satu skandal terbesarnya dan paling memalukan dalam sejarah Garuda adalah kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce Trent 700 untuk pesawat Airbus A330. Saat itu, Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syahsatar, yang menjabat dari tahun 2005 hingga 2014, diduga menerima suap dari Rolls-Royce agar perusahaan ini terpilih sebagai penyedia mesin pesawat. Suap itu tidak dilakukan secara terang-terangan. Emir Syah menerima uang tunai, transfer luar negeri, dan barang-barang mewah senilai jutaan dolar. Salah satu perantara suap tersebut adalah pengusaha Sutikno Sudarjo, pendiri PT Mugi Rekso Abadi atau MRA Group, yang bertindak sebagai makelar atau broker untuk urusan pengadaan barang dan jasa. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Emir Syah ini menerima suap dan gratifikasi senilai lebih dari 100 miliar rupiah, termasuk jam tangan mewah merek Richard Mille, mobil mewah, dan transfer dana melalui perusahaan cangkang di luar negeri. Pertanyaan penting nggak penting nih ya, tapi aku penasaran aja. Kira-kira waktu dapet suap jam tangan Richard Mille yang estimasi harganya tuh 4 miliar ya, orang yang terima suap kepikiran buat ngenego gak ya? Anu pak, Casio aja, tapi sekontainer. Atau kan duitnya sama, tapi bisa dapat lebih banyak. Nanti bisa diecer di Facebook Marketplace. Kasus ini berhasil terbongkar berkat investigasi oleh Serious Fraud Office atau SFO Inggris yang menyelidiki korupsi lintas negara yang melibatkan Rolls-Royce. Pada tahun 2017, Rolls-Royce ini mengaku telah menyuap sejumlah pejabat di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan bersedia membayar denda sebesar 671 juta euro. KPK kemudian menetapkan Emir Syah dan Sutikno sebagai tersangka. Pada 2020, Emir Syahsatar dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, serta kewajiban membayar uang pengganti senilai 8,5 miliar rupiah. Hukuman ini kemudian diperberat Mahkamah Agung pada 2022 menjadi 15 tahun penjara. Kasus penyelundupan Harley Davidson. Pada akhir 2019, Garuda Indonesia ini kembali diterpa skandal yang tak kalah memalukan. Kali ini kasusnya bahkan melibatkan penyelundupan barang mewah menggunakan pesawat baru milik negara. Sebuah Airbus A330-900 Neo mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah diterbangkan dari Prancis. Saat diperiksa oleh Bea Cukai, petugas ini menemukan satu unit Harley Davidson klasik tahun 1972 dan 2 sepeda Brompton yang disembunyikan di dalam pesawat. Barang-barang mewah itu tidak tercantum dalam manifest kargo resmi dan dianggap sebagai penyelundupan. Setelah diselidiki, motor dan sepeda itu ternyata milik Direktur Utama Garuda pada saat itu, yang bernama I Gusti Ngurah Askara Dana Diputra alias Ari Askara. Dalam investigasi internal, ditemukan bahwa motor Harley ini dibeli melalui perantara dan dibayar secara mencicil menggunakan rekening atas nama orang lain. Ari Askara disebut menggunakan jabatannya untuk mengatur penyelundupan barang tanpa membayar bea masuk dan pajak negara. Kasus ini bukan hanya menunjukkan korupsi dalam bentuk suap atau markup, tetapi juga penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, saat itu langsung mengambil tindakan tegas. Ia memecat Ari Askara dari jabatannya dan menyatakan bahwa tindakan Ari adalah pelanggaran berat terhadap integritas dan etika sebagai pejabat publik. Namun yang menarik, penyelidikan lebih lanjut juga mengungkap dugaan korupsi berjamaah di level direksi, termasuk adanya sindikasi pembelian motor dan barang mewah oleh sejumlah petinggi Garuda lainnya. Dugaan kasus lain yang menerpa di era kepemimpinan Ari Askara adalah terungkapnya kasus dugaan pelecehan seksual melalui Twitter. Bahwa banyak pramugari Garuda yang menjadi korban pelecehan seksual dan pemaksaan prostitusi selama kepemimpinan Ari. Dengan banyak pramugari yang membenarkan bahwa Vice President Cabin Attendant Roni Eka Mirsa adalah mucikari untuk lingkaran prostitusi. Polisi menanggapi dengan menyelidiki pelapor
terlapor dalam kasus pencemaran nama baik setelah laporan diajukan oleh seorang pramugari yang diduga adalah simpanan dari berbagai eksekutif di perusahaan milik negara. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk memberhentikan para eksekutif perusahaan milik negara jika karyawan perempuan mereka menghadapi pelecehan seksual. Padahal udah kerja enak, gaji banyak. Kenapa ya otaknya tuh didengkul? Dengkulnya di selangkangan, selangkangannya di otak. Sayang banget kan? Buat kalian-kalian yang sekarang sedang berada di posisi apapun, biasain bersyukur ya. Oke, kita lanjut lagi nih guys ya. Manipulasi laporan keuangan. Selain kasus suap dan penyelundupan, Garuda Indonesia juga terlibat dalam skandal pemalsuan laporan keuangan. Pada tahun 2009, Garuda ini mengumumkan laporan keuangan tahunannya di 2018 dengan keuntungan sebesar 809.000 USD. Berbanding terbalik dengan kondisi keuangannya yang sebetulnya ini mengalami kerugian besar. Setelah dikaji ulang oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI, ditemukan bahwa Garuda mencatat pendapatan dari kerjasama dengan Mahata Aerotechnology senilai 239 juta USD secara tidak sah dalam laporan tahun 2018 itu. Padahal sebenarnya dana tersebut itu belum diterima. Akibatnya, dua komisaris Garuda pada saat itu, Khairal Tanjung dan Doni Oxkaria, menolak menandatangani laporan tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Mereka menyatakan bahwa laporan itu mengandung manipulasi dan dapat menyesatkan investor publik. OJK kemudian menetapkan bahwa laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia dan menjatuhkan sanksi denda kepada direksi Garuda. Selain itu, Garuda dipaksa untuk merevisi laporan keuangannya. Kasus ini menunjukkan bagaimana direksi Garuda menggunakan segala cara untuk menutupi kerugian, menjaga citra perusahaan demi kelangsungan IPO, dan tetap mengamankan bonus serta jabatan. Bangkrut dan restrukturisasi. Skandal demi skandal ini terus muncul, ditambah manajemen buruk dan beban utang yang besar, membuat Garuda Indonesia ini semakin terpuruk. Pada 2020, tepatnya ketika pandemi COVID-19 dimulai dan memperparah kondisi keuangan Garuda, dikarenakan jumlah penumpang anjlok drastis, sementara cicilan utang dan kewajiban leasing itu terus membengkak. Zaman COVID gimana gak anjlok? Boro-boro naik Garuda, beli kangkung ke pasar depan aja tuh nggak boleh, padahal jalan kaki loh, kaki sendiri lagi. Garuda Indonesia mengalami kendala dalam operasional, manajemen, dan pendanaan. Utangnya muncul dan tidak terbayar. Korporasi saat ini berada di ambang kebangkrutan di pengadilan dan penutupan di masa depan oleh pemerintah. Pada tahun 2021, Garuda Indonesia ini secara resmi mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU karena tidak mampu membayar kewajiban senilai lebih dari 140 triliun rupiah. Maskapai ini menghadapi tuntutan dari para kreditur global termasuk lessor pesawat seperti AirCap dan Export Development Kanada. Dalam upaya menyelamatkan maskapai, Garuda Indonesia ini memangkas sekitar 30% tenaga kerjanya, mengurangi jumlah staf dari 7.861 staf itu menjadi 5.400 staf. Garuda mengklaim direksi dan komisarisnya ini juga mengalami pemotongan gaji. Pada akhir 2021, Garuda ini melaporkan hutangnya sebesar 9,8 miliar dolar Amerika kepada lebih dari 800 kreditur, mempersulit upaya penyelesaiannya di luar pengadilan selama pandemi COVID-19, di mana pendapatan Garuda pada saat itu turun hingga 70%. Sebagai pengganti Garuda Indonesia di masa depan, jika korporasi dianggap tidak dapat diselamatkan, pemerintah ini sudah menyiapkan namanya Pelita Air Service, sebuah maskapai kargo yang saat ini dimiliki oleh Pertamina, untuk menjadi penerus Garuda Indonesia sebagai pembawa bendera Indonesia yang baru. Pada Mei 2022, Garuda dijadwalkan hadir di pengadilan atas upaya penjadwalan ulang utangnya. Garuda mengajukan penundaan 30 hari dalam persidangan yang dikabulkan oleh pengadilan. Ini adalah perpanjangan kedua yang diberikan oleh pengadilan dari tanggal pengadilan aslinya, yaitu pada Maret 2022. Pada April 2022, satu bulan setelahnya, Komisi 6 DPR RI dan Erick Thohir, Menteri BUMN, ini memutuskan untuk menjalankan skema penyelamatan maskapai yang sedang sakit itu. Pemerintah pun akhirnya menyuntikkan dana penyertaan modal negara atau PMN sebesar 7,5 triliun rupiah untuk menyelamatkan Garuda. Meskipun banyak pihak mengkritik keputusan ini karena Garuda ini dianggap sebagai perusahaan yang
sakit parah dan penuh korupsi. Pada Juni 2022, dalam upaya Garuda untuk menunda pembayaran utangnya, pihak Garuda ini mengumumkan tentang hutangnya yang sebesar 8,3 miliar dolar, di mana kreditur terbesarnya adalah Airbus SE dan Pertamina. Jika penundaan pembayaran utang ini diterima oleh krediturnya, Garuda ini berjanji akan untung dalam 3 tahun. Jadi gampangnya gini, Garuda ini mengakui jumlah hutangnya yang sebagian besar didapat dari Airbus SE dan Pertamina. Dan kemudian maskapai ini berjanji ke pihak Airbus dan Pertamina dan juga kreditur-kreditur lainnya jika permohonan penundaan pembayaran hutangnya ini disetujui, maskapai ini akan untung dalam waktu 3 tahun. Garuda juga akan mencari pendanaan sebesar 1,3 miliar melalui obligasi global dan penerbitan saham baru. Pada 17 Juni 2022, kreditur Garuda memilih untuk menerima restrukturisasi utang Garuda dan menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan. Namun untuk hutangnya pada Boeing, dia juga punya hutang nih pada Boeing, ini tidak ikut dalam proses restrukturasi karena Garuda menyatakan bahwa jumlah hutangnya kepada Boeing ini belum diverifikasi. Dan Garuda menyatakan bahwa jika Boeing ini tidak mengkonfirmasi hutangnya kepada Garuda dalam 30 hari setelah restrukturasi utang, maka hutang Garuda kepada Boeing ini dapat benar-benar dihapus. Restrukturasi hutang Garuda Indonesia ini telah selesai. Meskipun sempat mengalami penundaan dalam prosesnya, namun akhirnya proses restrukturasi berhasil diselesaikan dengan persetujuan dari sebagian besar kreditur. Berita terbaru, skandal iPhone hilang di langit Garuda. Pada saat konten ini dibuat, telah terjadi juga berita yang sangat menggemparkan, yaitu hilangnya smartphone penumpang Garuda di dalam pesawat yang ditengarai ada andil besar orang dalam nih, begini nih kronologinya. Pada pagi hari tanggal 6 Juni 2025, suasana di Bandara Soekarno-Hatta ini tampak seperti biasa. Penumpang dari berbagai penjuru negeri bersiap terbang ke berbagai destinasi internasional. Di antara kerumunan itu terdapat seorang penumpang bernama Michael Cendara, warga negara Indonesia yang hendak menuju ke Melbourne, Australia dengan menumpangi Garuda Indonesia penerbangan GA716. Michael ini tidak menyangka bahwa perjalanan udara yang seharusnya biasa aja akan menjadi awal dari skandal yang mengguncang maskapai kebanggaan nasional itu. Michael ini naik ke pesawat dan duduk di kursi nomor 30D, dekat dengan jendela di kelas ekonomi. Saat pesawat ini mulai boarding dan proses persiapan lepas landas dimulai, ia menaruh iPhone 15 Pro Max miliknya, yaitu ponsel yang bernilai lebih dari 20 juta rupiah ke dalam kantong kursi di depannya. Tak lama kemudian, ia ini berpindah ke tempat duduk ke barisan belakang, yakni di nomor 32E untuk alasan kenyamanan. Disitulah titik awal masalah ini dimulai. Setelah menempuh penerbangan selama lebih dari 7 jam, pesawat GA716 ini mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Melbourne sekitar pukul 10:55 waktu setempat. Ketika seluruh penumpang turun dan mengambil bagasi, Michael ini baru sadar bahwa ponselnya tidak berada bersamanya. Ia panik dan langsung mengingat bahwa terakhir kali ia melihat ponselnya adalah di kantong kursi 30D, tempat duduk awal sebelum ia berpindah. Tanpa menunda waktu nih ya, Michael ini menggunakan fitur Find My iPhone melalui perangkat lain untuk melacak posisi ponselnya. Awalnya sinyal menunjukkan bahwa perangkat tersebut masih berada di dalam area Terminal 2 kedatangan Bandara Melbourne. Ini menimbulkan dugaan bahwa iPhone-nya belum jauh nih dari lokasi. Kemungkinan masih berada di pesawat atau dibawa oleh seseorang dari lingkungan bandara. Namun sekitar pukul 13:02 siang, sinyal iPhone ini berpindah secara mencurigakan. Lokasi terakhir yang terdeteksi berada di Hotel Mercure South Bank, sebuah hotel berbintang yang letaknya hanya beberapa menit dari pusat kota Melbourne. Yang menariknya, hotel ini dikenal sebagai tempat kru penerbangan GA716 menginap setiap kali transit di Melbourne. Dengan penuh kecurigaan nih, Pak Michael nih segera menghubungi pihak Garuda Indonesia di Melbourne bersama dengan Station Manager dan General Manager Garuda Indonesia wilayah Australia. Ia menuju hotel tersebut. Di sana mereka mencoba nih meminta izin untuk memeriksa beberapa kamar yang sebelumnya digunakan oleh awak kabin GA716. Beberapa kamar pun digeledah dengan seizin pihak hotel dan dengan pendampingan staf Garuda. Namun hasilnya ini nihil, tidak ada ponsel ditemukan. Meskipun
sistem pelacakan ini masih menunjukkan bahwa perangkat berada di dalam area hotel hingga pukul 14:46. Menjelang sore, kejadian semakin misterius nih. Sekitar pukul 16.00 atau jam 4 sore nih, lokasi iPhone ini kembali berpindah. Kali ini, sinyalnya menunjukkan bahwa ponsel tersebut bergerak ke arah pinggir Sungai Yara, tepatnya di jalur pedestrian yang berada hanya sekitar 100 meter dari Hotel Mercure. Beberapa waktu kemudian, pelacakan menunjukkan bahwa ponsel sudah tidak berada di daratan, melainkan tenggelam di Sungai Yara. Ini mengindikasikan bahwa ponsel itu kemungkinan dibuang secara sengaja. Hal ini memunculkan kecurigaan kuat bahwa ada tindakan kriminal atau setidaknya upaya penghilangan barang bukti. Mengingat waktu perpindahan lokasi dan fakta bahwa kru penerbangan telah meninggalkan hotel ini sekitar waktu tersebut, maka banyak pihak menduga keterlibatan anggota awak kabin dalam insiden ini. Kasus ini nih sontak menjadi perhatian publik, terlebih karena terjadi di lingkungan maskapai sekelas Garuda Indonesia yang dikenal menjunjung tinggi standar pelayanan dan etika profesional. Netizen ini mulai ramai membicarakan kasus ini di media sosial, terlebih setelah Michael mempublikasikan pengalamannya melalui akun media sosial pribadinya dan beberapa kanal YouTube. Unggahan Michael Cendara, seorang penumpang maskapai Garuda Indonesia, menggegerkan media sosial. Dalam unggahan di Instagram, Michael mengaku kehilangan ponsel saat melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Melbourne pada 6 Juni lalu. Saat itu, ia menyimpan ponselnya di kantong kursi pesawat. Namun, betapa terkejutnya Michael saat mendarat. Ponselnya telah raib. Mendapat tekanan publik dan demi menjaga nama baik perusahaan, Garuda Indonesia ini tidak tinggal diam. Pada tanggal 9 Juni 2025, hanya selang 3 hari setelah kejadian, pihak manajemen Garuda ini secara resmi merilis pernyataan melalui media massa. Dalam pernyataan itu, Garuda menyampaikan permintaan maaf kepada penumpang atas ketidaknyamanan yang dialami, sekaligus mengumumkan bahwa mereka telah membebas tugaskan seluruh kru penerbangan GA716 hingga proses investigasi selesai dilakukan. Langkah cepat ini dianggap penting sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan serta upaya menjaga kepercayaan publik. Selain itu, Garuda juga menyatakan telah berkoordinasi dengan otoritas keamanan di Australia untuk menyelidiki lebih lanjut kemungkinan tindak pidana yang terjadi, serta mendampingi Michael dalam proses pelaporan ke pihak berwenang. Di sisi lain, banyak netizen menilai bahwa tindakan membuang iPhone ke sungai adalah bentuk kesengajaan untuk menghilangkan jejak. Apalagi perangkat tersebut sempat terdeteksi berada di lokasi kru. Beberapa spekulasi ini akhirnya menyebut bahwa ponsel mungkin diambil oleh salah satu awak kabin. Lalu setelah menyadari ada pelacakan aktif, pelaku merasa panik dan memutuskan untuk membuang perangkat ini ke sungai. Belum ada informasi resmi dari pihak Garuda mengenai hasil investigasi internal mereka. Namun, perusahaan memastikan bahwa akan ada sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran SOP atau indikasi pencurian oleh awak kabin. Sementara itu, Garuda juga memperkuat kembali prosedur keamanan dan pengawasan barang pribadi penumpang, serta memperingatkan kru agar lebih berhati-hati dalam menjaga reputasi maskapai. Kasus ini menjadi tamparan keras bagi Garuda Indonesia di tengah upaya mereka untuk bangkit pasca pandemi dan berbenah dari berbagai skandal masa lalu, termasuk kasus korupsi yang menyeret direksi. Insiden kehilangan ponsel ini, meskipun tampak sederhana, membuka kembali luka lama mengenai integritas awak kabin dan sistem pengawasan internal maskapai. Lebih dari skandal kehilangan barang, kasus ini mencerminkan pentingnya akuntabilitas, tindakan cepat, dan komunikasi terbuka dalam menghadapi krisis reputasi. Michael mungkin hanya satu dari ribuan penumpang Garuda setiap harinya, tetapi kisahnya telah mengubah persepsi banyak orang mengenai keamanan barang pribadi selama penerbangan. Kini masyarakat menanti bagaimana kelanjutan investigasi ini. Apakah pelaku akan terungkap? Apakah iPhone akan diketemukan kembali? Dan yang lebih penting lagi apakah Garuda akan mampu memulihkan kepercayaan publiknya? Buat yang belum tahu, gaji pramugari Garuda Indonesia itu cukup menggiurkan. Berkisar antara 15 juta hingga 30 juta rupiah per bulan, tergantung pada pengalaman dan jam terbangnya. Gaji ini belum termasuk berbagai tunjangan dan bonus lainnya, belum gaji pilot dan co-pilotnya. Ya masa karena kasus dugaan nyolong iPhone? Respon pemerintah.
Kasus kehilangan iPhone yang menimpa seorang penumpang Garuda Indonesia pada awal Juni 2025 bukan sekedar perkara benda yang raib di udara. Dalam waktu singkat, peristiwa ini berubah menjadi sorotan nasional yang memantik gelombang kritik, bukan hanya kepada maskapai plat merah itu, tetapi juga kepada pemerintah sebagai pemegang saham utama. Di tengah tekanan publik yang terus memanas, para wakil rakyat pun angkat bicara nih. Negara dalam kapasitasnya tidak bisa tinggal diam. Saat publik masih ramai membicarakan bagaimana iPhone tersebut sempat terlacak di hotel tempat kru menginap dan akhirnya berakhir di dasar Sungai Yara, parlemen di Jakarta pun mulai bereaksi nih. Salah satu suara yang paling lantang ini muncul dari Komisi 6 DPR RI, komisi yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap sektor BUMN termasuk Garuda Indonesia. Mufti Anam, anggota Komisi 6, menyampaikan kritik pedas yang menyentuh akar permasalahan lebih dalam dari sekedar kehilangan barang. Ia menyebut insiden ini sebagai cerminan dari budaya kerja yang sudah seperti kanker di tubuh Garuda Indonesia. Baginya, persoalan ini bukanlah kejadian pertama yang mencoreng nama maskapai ini dan justru menunjukkan bahwa ada masalah mendasar dalam etika serta integritas sumber daya manusia yang belum dibenahi meski perusahaan telah mendapatkan suntikan dana dan restrukturisasi besar-besaran. Tak kalah tajam, Imas Aan Ubudiyah juga dari Komisi 6 menyatakan keprihatinan mendalam. Ia menilai bahwa kasus ini tidak hanya merugikan secara moral dan reputasi, tetapi juga secara ekonomi. Betapa tidak, Garuda Indonesia ini sedang berjuang memulihkan kepercayaan investor dan publik, namun harus kembali menghadapi skandal internal akibat tindakan oknum. Ia menegaskan bahwa para awak kabin sebagai wajah terdepan perusahaan harus memiliki standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Pelatihan ulang, pembinaan karakter, dan evaluasi total prosedur keamanan barang penumpang dianggap sebagai keharusan yang tak bisa ditawar. Desakan dari parlemen itu tak berhenti di situ nih. Komisi 6 menekankan bahwa pemerintah melalui Kementerian BUMN harus mengambil langkah konkret, bukan hanya berhenti pada permintaan maaf dan pembebas tugasan kru GA716. Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap SOP internal Garuda, termasuk bagaimana barang milik penumpang ditangani serta bagaimana penanganan kasus kehilangan dilaporkan dan ditindaklanjuti. Namun yang paling menonjol dari respon DPR adalah dorongan untuk perombakan budaya kerja di dalam tubuh Garuda Indonesia. Tidak cukup hanya dengan perbaikan keuangan atau penyuntikan modal negara. Mereka menuntut adanya reformasi nilai dan perilaku, menyasar pada karakter, etos kerja, dan tanggung jawab moral setiap karyawan. Pemerintah diminta memastikan bahwa program restrukturisasi BUMN khususnya di sektor penerbangan, tidak hanya berbicara tentang efisiensi dan laba, tetapi juga integritas dan kepercayaan. Seiring dengan itu, suara dari masyarakat juga terus menguat. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah maskapai sebesar Garuda Indonesia nih, yang mengibarkan nama bangsa ke langit dunia, bisa kecolongan dengan insiden seperti ini. Apakah tidak ada sistem pengawasan yang memadai? Bagaimana prosedur lost and found diberlakukan? Dan apakah pelacakan internal ini tak mampu mencegah iPhone jatuh ke tangan yang salah? Pemerintah melalui kementerian terkait belum menyampaikan pernyataan resmi pada hari-hari awal insiden kehilangan ini. Namun dengan meningkatnya sorotan, berbagai pihak meyakini bahwa Kementerian BUMN di bawah Erick Thohir akan segera mengambil langkah strategis, baik dalam bentuk evaluasi kinerja manajemen Garuda maupun penguatan regulasi terhadap standar kerja awak kabin. Penting dicatat bahwa di mata banyak pengamat, langkah cepat Garuda untuk membebas tugaskan seluruh kru GA716 ini patut diapresiasi. Tapi publik juga menanti kelanjutan investigasi. Apakah akan ada sanksi pidana? Apakah kru akan diperiksa secara menyeluruh? Dan apakah Garuda akan membuka temuan hasil investigasinya kepada publik? Kini kasus kehilangan iPhone itu telah melampaui statusnya sebagai sekedar kehilangan barang. Ia telah berubah menjadi cermin retak yang memperlihatkan kelemahan sistemik dalam manajemen sumber daya manusia dan akuntabilitas pelayanan publik di tubuh BUMN.
Di saat yang sama, kasus ini juga menjadi momentum yang menggugah kesadaran bahwa profesionalisme dan integritas bukan hanya atribut penting bagi individu, tetapi adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan publik kepada negara. Dan di titik inilah pemerintah ini diharapkan tidak hanya menjadi pengamat atau penasihat saja, tapi menjadi pemimpin perubahan, memastikan bahwa kejadian seperti ini tak lagi berulang di langit Garuda. Warisan kelam dan harapan baru. Kini dibawa ke pemimpinan manajemen baru, Garuda Indonesia perlahan berusaha bangkit. Beberapa rute internasional telah dibuka kembali dan efisiensi operasional dilakukan dengan ketat. Namun warisan kelam, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang masih membayangi. Garuda bukan hanya maskapai, ia adalah simbol wajah negara. Ketika simbol ini ternodai, yang tercoreng bukanlah hanya perusahaan, tapi juga kepercayaan publik terhadap negara. Masyarakat berharap ke depannya Garuda tidak hanya bisa terbang tinggi di langit, tapi juga menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan profesionalisme. Sejarah Garuda Indonesia adalah potret rumit antara kebanggaan nasional dan kegagalan tata kelola. Dari simbol kemerdekaan menjadi contoh kegagalan manajemen BUMN, dari sayap emas menuju sayap yang tercoreng oleh skandal. Namun dari puing-puing kehancuran itu selalu ada peluang untuk perbaikan. Jika Garuda ingin benar-benar bangkit, maka harus dilakukan bukan hanya dengan efisiensi bisnis, tetapi juga dengan pembersihan moral, penguatan pengawasan internal, dan penegakan hukum secara tegas. Karena hanya dengan itulah Garuda Indonesia ini benar-benar bisa terbang tinggi kembali, bukan hanya di udara, tetapi juga di hati rakyatnya. Oke guys, kalau suka videonya, klik tombol like, bantu share video ini ke teman, sahabat, keluarga, pacar, atau tetangga kalian. Yuk tulis komen di bawah, isi dengan saran, kritik, maupun ide untuk video-videoku selanjutnya. Dan yang paling penting nih ya, subscribe untuk bantu aku membangun kanal video yang lebih baik. Aku Clara Mor, sampai jumpa.